Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anjani, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Prodi Matematika, akan mempresentasikan tentang contoh ruang vektor dan bukan ruang vektor untuk memenuhi tugas aljabar linier yang diampuh oleh Bapak Ardi Sanwidi, MPD. Pokok pembahasan ada 3. Yang pertama, syarat ruang vektor. Yang kedua, contoh ruang vektor. Dan yang ketiga, contoh bukan ruang vektor. Syarat ruang vektor. Definisi ruang vektor. Misalkan V himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Dalam hal ini, skalar adalah bilangan real. V disebut ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut. Yang pertama, untuk setiap UV elemen V berlaku U tambah V elemen V atau sifat tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, untuk setiap UV elemen V berlaku U tambah V sama dengan V tambah U atau sifat komutatif. Yang ketiga, untuk setiap UV W elemen V berlaku U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W atau sifat asosiatif. Yang keempat, ada 0 elemen V dan berlaku U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U untuk setiap U elemen V atau sifat anggota identitas. Yang kelima, untuk setiap U elemen V ada negatif U elemen V dan berlaku U tambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0 atau sifat anggota inverse. Yang keenam, untuk setiap U elemen V dan setiap K elemen R berlaku K kali U elemen V atau sifat tertutup perkalian skalar. Yang ketujuh, untuk setiap UV elemen V dan setiap K elemen R berlaku K kali dalam kurung U tambah V sama dengan K kali U ditambah K kali V atau sifat distribusi skalar. Yang ke-8, untuk setiap U elemen V dan setiap K elemen R berlaku dalam kurung K tambah L dikali U sama dengan K kali U ditambah L kali U atau disebut dengan distributif skalar. Yang ke-9, untuk setiap U elemen V dan setiap K elemen R berlaku dalam kurung K kali L kali U sama dengan K kali dalam kurung L kali U atau yang disebut dengan sifat asosiatif skalar. Yang ke-10, untuk setiap U elemen V berlaku 1 dikali U sama dengan U. Anggota ruang vektor disebut vektor. Berikut kita masuk ke contoh ruang vektor. Soal, tunjukkan ruang vektor atau jika bukan ruang vektor diberikan contoh penyangkalnya. Misalkan V himpunan bilangan real di R3 dengan operasi dioperasikan sebagai berikut. U sama dengan 1, 3, 2. V sama dengan 4, 5, 7. W sama dengan 2, 5, 6. Operasi U tambah V sama dengan 5, 8, 9. Operasi perkalian skalar U kali V sama dengan 2, 6, 4. Sekarang kita masuk dalam pembuktian. Kita buktikan aksioma yang pertama, yakni tertutup terhadap penjumlahan.
Tadi kan U-nya 1, 3, 2 dan V 4, 5, 7. Nah, sekarang kita tambah menjadi 1 ditambah 4, 3 ditambah 5, 2 ditambah 7 sama dengan 5, 8, 9. Jadi benar untuk aksioma yang pertama, yakni U tambah V elemen V. Untuk aksioma yang kedua, yakni sifat komutatif, kita jumlahkan apakah benar U tambah V sama dengan V tambah U. Kita operasikan, yakni 1 tambah 4, 3 tambah 5, 2 tambah 7 sama dengan 4 tambah 1, 5 tambah 3, 7 tambah 2. Menghasilkan ruas kanan dan ruas kiri yang sama, yakni 5, 8, 9. Maka aksioma 2 terbukti benar bahwa U tambah V sama dengan V tambah U. Untuk aksioma yang ketiga, yakni sifat asosiatif, kita akan membuktikan bahwa dalam kurung U tambah V tambah W sama dengan U tambah dalam kurung V tambah W. Berikutnya kita operasikan. Untuk ruas kiri kita jumlahkan dulu yang dalam kurung, yakni U tambah V, menghasilkan 5, 8, 9. Kemudian ditambah dengan nilai W, yakni 2, 5, 6. Menghasilkan 7, 13, dan 15. Untuk yang ruas kanan, kita jumlahkan nilai V tambah W dulu, menghasilkan 6, 10, 13. Kemudian ditambah dengan 1, 3, 2, menghasilkan 7, 13, 15. Sesuai perhitungan di atas, bahwa aksioma ketiga benar, yakni dalam kurung U tambah V tambah W sama dengan U tambah V dalam kurung V tambah W. Kita lanjut untuk aksioma yang keempat, yakni anggota identitas. Kita akan membuktikan bahwa U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Kita operasikan. Untuk ruas kiri, nilai U ditambah dengan 0, dan ruas kanan nilai 0 ditambah dengan U, sehingga kedua ruas menghasilkan nilai 1, 3, 2. Dalam hal ini 1, 3, 2 merupakan nilai dari U. Berarti pernyataan bahwa U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U adalah benar. Aksioma kelima, anggota inverse. Kita akan membuktikan bahwa U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0. Untuk yang ruas kiri kita operasikan menjadi 1 dikurangi 1, 3 dikurangi 3, 2 dikurangi 2. Yang ruas kanan negatif 1 ditambah 1, negatif 3 ditambah 3, negatif 2 ditambah 2. Sehingga menghasilkan ruas kanan dan ruas kiri, yakni 0, 0, 0. Sehingga pernyataan bahwa U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U sama dengan 0 adalah benar. Kita lanjut ke aksioma yang keenam, yakni tertutup terhadap perkalian skalar. Kita misalkan skalarnya adalah 3, maka K kali U sama dengan 3 kali nilai U, yakni 1, 3, 2, sehingga menghasilkan 3, 9, 0. Benar bahwa
Skalar dikali U merupakan elemen V. Kita lanjut ke aksioma ke-7, yakni distribusi skalar. Kita akan membuktikan bahwa perkalian skalar dari K dikali nilai U tambah V sama dengan K kali U ditambah K kali V. Kita operasikan sehingga yang ruas kiri kita jumlah dulu nilai U tambah V menghasilkan 5, 8, dan 9. Kemudian dikali dengan 3. Sedangkan yang ruas kanan kita kalikan dulu dengan 3 untuk masing-masing nilai U dan nilai V, sehingga menghasilkan 3, 9, 6 ditambah 12, 15, dan 21. Kemudian kita kalikan untuk yang ruas kiri menghasilkan 15, 24, dan 27. Kemudian yang ruas kanan kita jumlahkan sehingga menghasilkan 15, 24, dan 27. Ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama, sehingga pernyataan benar bahwa K dikali dalam kurung U tambah V sama dengan K kali U ditambah K kali V. Untuk aksioma yang ke-8, yakni distribusi skalar. Ini perbedaannya kalau yang aksioma ke-7 yang didistribusikan itu nilai vektornya, kalau yang aksioma 8 yang didistribusikan itu nilai skalarnya. Ini dimisalkan skalar K sama dengan 2 dan skalar L sama dengan 3. Kita operasikan sehingga yang ruas kiri menghasilkan 2 ditambah 3 dikali dengan nilai U. Sedangkan yang ruas kanan sama dengan 2 dikali nilai U ditambah dengan 3 dikali nilai U. Sehingga yang ruas kiri menghasilkan 5 dikali nilai U. Sedangkan yang ruas kanan menjadi 2, 4, 2, 6, dan 4 ditambah 3, 9, dan 6. Kemudian kita operasikan sehingga menghasilkan ruas kanan dan ruas kiri masing-masing, yakni 5, 15, dan 10. Dari pernyataan di atas berarti benar bahwa nilai dalam kurung K ditambah L dikali dengan U sama dengan K kali U ditambah L kali U. Untuk teorema yang ke-9, yakni asosiatif skalar, kita akan membuktikan bahwa nilai dalam kurung K kali L dikali U sama dengan K kali dalam kurung L kali U. Ruas kiri kita operasikan dulu, 2 dikali 3 sama dengan 6, lalu dikali dengan nilai U. Untuk yang ruas kanan berarti 2 dikali 3 dikali nilai U. Kemudian 2 dikali yang di dalam kurung 3 kali nilai U dihitung terlebih dahulu sehingga menghasilkan 3, 9, dan 6. Kemudian kita operasikan sehingga masing-masing ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan 6, 18, dan 12. Jadi teorema 9 ini benar. Untuk aksioma yang ke-10, yakni perkalian dengan skalar. Dalam hal ini nilai U dikali dengan vektor 1 menghasilkan 1 dikali 1, 1 dikali 3, 1 dikali 2 sama dengan 1, 3, 2. Berdasarkan pembuktian dari ke-10 aksioma di atas, dapat disimpulkan bahwa V
merupakan ruang vektor karena syarat aksioma telah terpenuhi. Berikutnya kita lanjut ke contoh soal yang bukan ruang vektor. Soal: tunjukkan ruang vektor, atau jika bukan ruang vektor, berikan contoh penyangkalnya. Jika V himpunan semua vektor di R3 dengan operasi penjumlahan U tambah V sama dengan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Sedangkan perkalian dengan skalar K kali U sama dengan K kali U1, K kali U2, K kali U3. Penyelesaian: suatu himpunan dikatakan ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka bukan ruang vektor. Berikut penyangkal bahwa himpunan tersebut bukan ruang vektor. Contoh penyangkal: misalkan A sama dengan 2, 3, min 1, dan B 4, 2, 4. Kita masuk ke aksioma yang kedua, yakni sifat komutatif. Dalam hal ini kita akan membuktikan apakah benar nilai A tambah B sama dengan B tambah A. Kita operasikan. Untuk A tambah B menghasilkan 2 ditambah 2, 3 ditambah 4, min 1 ditambah 4 sama dengan 4, 7, 3. Untuk nilai B tambah A sama dengan 4 ditambah 3, 2 ditambah 2, min 1 ditambah 4 sama dengan 7, 4, dan 3. Karena nilai A tambah B tidak sama dengan nilai B tambah A, berarti tidak memenuhi aksioma kedua, yakni aksioma komutatif. Dalam hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa V bukan ruang vektor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.